besarnya itu sehingga Bapa di surga memalingkan wajah darimu. Kau lunasi hutang dosaku, betapapun mahalnya itu, tak pernah sekali jua Kau mengungkit lagi masa lalu, mengampuni dan melupakan. Itulah yang Engkau lakukan supaya ku kan mengampuni dan melupakan. Kau menanggung kutuk dosaku, betapapun besarnya itu, sehingga Bapa di surga memalingkan wajah darimu. Kau lunasi hutang dosaku, betapapun mahalnya itu, tak pernah sekali jua Kau mengungkit lagi masa lalu, mengampuni dan melupakan. Itulah yang Engkau lakukan supaya ku kan mengampuni dan melupakan, mengampuni dan melupakan. Itulah yang Engkau ajarkan supaya ku kan mengampuni dan melupakan. Mengampuni dan melupakan. Itulah yang Engkau lakukan supaya ku kan mengampuni dan melupakan, mengampuni dan melupakan. Itulah yang Engkau ajarkan supaya ku kan mengampuni, oh, dan melupakan. Halo, shalom, selamat pagi anak-anak. Yuk kita mau mulai devotion kita pagi ini. Sebelum kita mulai devotion kita pagi ini, yuk kita sama-sama mau berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu, atas penyertaan-Mu buat setiap kami. Kalau sebentar kami mau awali devotion pagi ini, Tuhan, minta hikmat-Mu, minta penyertaan-Mu turun atas setiap hidup kami, Tuhan. Biar apapun
yang kami pelajari sepanjang pagi ini di devotion kali ini. Tuhan, itu jadi rema buat setiap hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, biar apapun yang hamba-Mu sampaikan itu yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti luar biasa ya. Yuk kita pagi ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Miss Rizka ajak kalian untuk sama-sama belajar di Alkitab. Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita masing-masing. Yang punya Alkitab silahkan dibuka Alkitabnya. Yang pakai handphone, pakai Android juga bisa dibuka di kitab Kejadian 45 ayat yang ke-5. Miss Rizka mau bacakan dulu firman Tuhan di Kejadian 45 ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Di firman Tuhan ini diceritakan tentang kisahnya si Yusuf gitu ya. Sebagian kalian mungkin sudah tahu kisahnya Yusuf seperti apa. Dia dijual sama keluarganya gitu ya, terus akhirnya dia ke rumah tuannya, sampai akhirnya dipenjara juga gara-gara disukai oleh istrinya Potifar gitu. Tapi dia tidak pernah yang namanya mengeluh, dia tidak pernah namanya yang merasa sakit hati dengan keadaannya gitu. Pagi ini Miss Rizka mau ajak kalian, setiap kalian, yuk sama-sama miliki hati, punyai hati yang mengampuni gitu ya. Apapun yang pernah kalian lalui, apapun yang pernah kalian lewati, yuk sama-sama punya hati yang mengampuni. Setiap kita pasti pernah yang namanya ngalami nggak enak gitu ya, nggak enak sama orang, berseteru dengan orang, berseteru dengan sesama gitu. Miss Rizka pun pernah mengalami hal yang sama. Miss Rizka pernah berseteru dengan keluarga Miss Rizka sendiri gitu. Rasanya nggak enak, rasanya nggak nyaman, tapi semua itu boleh terjadi, semua itu boleh dilalui, karena Tuhan juga pengen kita ini belajar untuk apa? Belajar untuk mengampuni sesama kita. Jangan sampai hatinya kita ini penuh dengan yang namanya kebencian, hatinya kita ini penuh dengan kemarahan gitu, sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan itu tidak maksimal gitu, dan hasilnya tidak baik buat kita. Tapi yuk sama-sama dari pengalaman Yusuf ini kita belajar untuk apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang boleh kita alami, yuk belajar mengampuni apapun yang orang sudah lakukan ke hidup kita gitu. Memang tidak gampang, tapi saat kita mau membuka hatinya kita ini buat mengampuni orang lain, membuka diri kita untuk mengampuni orang lain, apapun yang sudah mereka lakukan, hidup kita ini jadi tidak ada beban, jadi lebih enak. Kerja, sekolah, belajar itu jadi lebih enak dan lebih ringan gitu. Yuk sama-sama pagi ini Miss Rizka mau ajak kalian satukan hati, yuk sama-sama belajar. Miss Rizka sampai hari ini juga masih belajar gitu ya, belajar yang namanya mengampuni. Tidak bisa langsung seperti membalikkan tangan langsung, oh ya besok saya langsung mengampuni kamu, semua hilang, permasalahan selesai. Tidak seperti itu juga, tapi saat kita mengizinkan diri kita ini membuka hati, membuka diri untuk mengampuni orang lain, secara otomatis kita ini dapat yang namanya pemulihan di hidupnya kita. Jadi yuk sama-sama belajar mulai hari ini, yuk kita sama-sama belajar memberikan pengampunan buat orang lain. Apapun yang mereka kerjakan buat hidup kita mungkin gak enak, tapi yuk sama-sama tetap berkati mereka, tetap doakan mereka apapun yang mereka kerjakan gitu ya. Yuk sama-sama mulai hari ini Miss ajak kalian, yuk mengampuni, buka hatimu untuk mengampuni orang lain gitu ya.
Untuk ayat hafalan di minggu ini di Amsal 1 ayat yang ke-7. Begini firman Tuhan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sekali lagi bacakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin. Yuk berdoa. Tuhan, terima kasih, biar Kau yang jagai hati kami, Kau yang jagai setiap hidup kami Tuhan. Ajari kami untuk selalu mengampuni Tuhan orang-orang yang berbuat tidak baik atas hidup kami. Ajari kami punya hati Tuhan yang mengampuni orang lain, apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepanjang hari ini. Mari Kau yang pegang kendali atas hidup kami, keluarga kami, masa depan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.